Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai yang akan menyapa Anda selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam. Ya pemirsa, 2024 merupakan tahun istimewa di mana kita serentak melakukan pemilihan kepala daerah, mulai dari wali kota hingga presiden. Pasti banyak dinamika partai politik yang dialami. Maka dari itu, pada malam hari ini kita akan hadir narasumber yang menangani bidang pemilihan. Nah, kira-kira siapakah itu? Telah bersama dengan saya pada malam hari ini Bapak Supriyanto. Ya. Ini kalau boleh tahu selaku apa nih Pak? Ya. Selaku saya Kodim penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Oke, Kota Batu tentunya pemirsa Dharma TV yang di rumah ya. Ini sekaligus beli memperkenalkan diri pemirsa ya maksudnya ya. Oke, Bapak Supriyanto, ini kira-kira di tahun 2024 ini merupakan tahun yang bagaimana menurut Bapak ini nantinya? Oke. Pemilu 2024 ini tentu berbeda lah dengan tahun-tahun yang sebelumnya gitu ya. Walaupun undang-undangnya sama, tetapi pelaksanaannya tentu berbeda. Karena apa? Karena di tahun ini adalah untuk pertama kalinya digelar pemilu serentak. Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah. Itu digelar serentak dalam 1 tahun. Gitu kan. Ini yang membedakan dengan pemilu-pemilu di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, terlebih lagi sekarang karena juga presidennya sekarang sudah menjabat 2 periode, tentu ini akan menjadi sebuah ajang gitu ya. Ajang bukan perebutan ya. Kompetisi lah ya, kompetisi perlombaan dalam pemilu untuk memilih presiden yang baru tentunya kan gitu kan. Nah, kalau tahun sebelumnya kan presiden ini mencalonkan untuk yang periode kedua. Nah, tentu persaingannya kan beda. Persaingannya kan beda gitu ya. Nah, oleh karena itu jauh-jauh hari kayak sekarang ini sudah mulai ada partai-partai yang mulai mendeklarasikan calon presidennya. Tanda-tanda ya. Kan itu kan. Itu menunjukkan bahwa pemilu 2024 itu menjadi pemilu yang cukup strategis. Baik bagi partai politik itu sendiri maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara kita gitu ya. Karena apapun momentum pemilu itu adalah dalam rangka untuk peralihan kekuasaan. Peralihan kekuasaan. Peralihan kekuasaan. Karena bagaimanapun setiap pemilu ini kan dalam kerangka untuk menempatkan wakil-wakil rakyat, baik itu yang ada di parlemen, baik itu yang berada di eksekutif gitu ya. Nah, ini pemilu bagaimana adalah proses peralihan kekuasaan. Kalau tetap mempertahankan kekuasaan berarti tidak terjadi peralihan kan itu kan. Artinya disinilah panasnya atau dinamika pemilu ya ada di sini. Nah, tentu kita berharap walaupun persaingan kekuasaan, perebutan kekuasaan ini sudah mulai kelihatan agak panas, kita berharap tentu pemilu ini bisa berlangsung dengan damai, dengan jurdil gitu ya, luber kan gitu. Seperti itu kurang lebih pemirsa Dharma TV ya. Nah, ini menariknya topik kita pada malam hari ini mengangkat adanya pendaftaran partai politik pemilu 2024 nih Pak Supriyanto. Nah, ini untuk proses partai politik sendiri ini Pak dibentuk. Kira-kira syarat-syarat itu apa saja ini Pak? Nah, partai politik itu hampir sama ya dengan organisasi kemasyarakatan pada umumnya. Tentu ini dibentuk oleh orang-orang, kumpulan orang kan gitu kan. Kumpulan orang yang mempunyai tujuan sama. Tentu karena ini partai politik berarti tujuan politik yang sama kan. Tujuan yang sama. Nah, untuk membentuk partai politik acuannya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ya, Undang-Undang 2 tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Gitu ya. Nah, tentu di situ sudah sangat jelas diatur jumlahnya minimal 20 orang, gitu kan?
punya ADART, kan itu kan, punya jelas kantor, berarti ya. harus jelas, ada pengurus. Nah, partai yang baru dibentuk ini harus didaftarkan ke Kemenkumham. Wajib berarti Wajib, itu ya, Pak gitu ya. Supriyanto ya. Oke. Nah, setelah daftar di Kemenkumham ada pengesahan, barulah mereka mendaftar di KPU. Berarti setelah proses pendaftaran Kemenkumham disahkan, baru boleh mendaftar ke KPU. Iya, Oke. karena syarat mendaftar di KPU salah satunya Iya. ya itu tadi harus terdaftar di Kemenkumham. Sudah disahkan Sudah ya. harus disahkan. Nah, kapan itu mendaftar di KPU? Nah, tentunya KPU buka langsung ya. Begitu tahapan pemilu kemarin bulan Juli dibuka gitu ya, maka pada bulan Agustus sudah mulai pada bulan Juli itu juga langsung ada pendaftaran partai politik kan itu kan. Nah, disinilah akhirnya nanti diseleksi, diverifikasi partai-partai mana yang bisa menjadi calon peserta pemilu dan partai-partai mana yang tidak bisa menjadi calon peserta pemilu. Nah, perlakuannya tentu berbeda antara partai yang memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen Ambang gitu batas, ya. oke. Ambang batas parlemen dan partai yang tidak memperoleh tidak sampai pada ambang batas parlemen. Nah, partai yang Perbedaannya itu. perbedaannya gini. Jadi di pemilu sebelumnya itu kan sudah ada pemilu gitu ya. Sebelumnya mereka yang menduduki kursi di Senayan itu mereka yang partai yang memenuhi ambang batas parlemen ya, parliamentary threshold gitu ya. Nah, ada 9 partai kan itu kan, ada 9 partai dan sisanya yang tidak masuk walaupun ikut pemilu di sebelumnya itu namanya partai di luar parlemen. Di luar apa? Parlemen. Di luar parlemen. Karena mereka punya kursi di DPR, di provinsi, DPRD kabupaten kota gitu ya. Nah, berarti itu udah bukan termasuk yang di luar ambang batas atau yang threshold, udah bukan termasuk itu ya? di luar ambang batas. Oh, kita masuk ke ambang batas. Jadi kan ada 3 jenis partainya ya. Pemilu yang masuk kategori ambang batas atau parliamentary threshold tadi ya, ada 9. Kemudian partai yang di luar ambang batas tadi, di luar parlemen. Nah, ada partai yang benar-benar baru. Apa tuh namanya? Ya partai baru gitu. Partai baru misalnya gitu ya. Yang baru ini misalnya ada Partai Republik 1, Partai Republik apalagi ada banyak lah kan ya. Partai buruh, ada Partai Umat, ada macam lah ya. Nah, totalnya yang mendaftar di KPU itu yang lolos dinyatakan lengkap itu sejumlah 24. Harus 24 itu Enggak, jumlahnya. jumlahnya yang lolos. Oke. 24 partai politik lolos untuk diverifikasi maksudnya. Iya. Ya. Jadi bukan lolos untuk jadi peserta pemilu, tapi masih lengkap atau lolos untuk diverifikasi. Nah, walaupun partai parlemen itu tetap dilakukan verifikasi. Namanya. Dilakukan verifikasi. Cuman kalau partai parlemen itu hanya dilakukan verifikasi administrasi. Kalau untuk yang di luar ambang batas dan ambang batas itu untuk seleksi administrasinya tetap perbedaannya sama dengan yang parlemen? Sama, kalau verifikasi administrasi sama. Nah, bedanya adalah partai yang non parlemen dan partai baru ini harus diverifikasi faktual. Oke. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau untuk partai parlemen itu cukup verifikasi administrasi aja. Iya. Untuk verifikasi faktual sendiri tuh seperti apa? Nah, untuk faktual ini kita mengecek ya bahwa KPU melakukan pengecekan, Bawaslu tentunya melakukan pengawasan gitu ya, mengecek tentang atau mencocokkan tentang kondisi sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya. Sebenarnya. Artinya gini, artinya gini, misalnya gini ya. Kan itu ada pengurus tuh. Iya. Ada pengurus, ada kantor, ada keanggotaan kan itu kan. Nah, kita cek pengurusnya. Pengurus pusat tentu yang ngecek KPU RI ya gitu ya. KPU pusat ya, oke. Kemudian pengurus provinsi tentu yang ngurus Provinsi tingkat provinsi. Nah, di tingkat kabupaten kota ini yang ngecek KPU kabupaten kota diawasi oleh Bawaslu kabupaten kota gitu ya. Nah, apa yang dicek? Itu dari pengurus, kantor,
dan keanggotaan. Nah, ada pengurus, kantor, dan keanggotaan. Untuk kan ini kan juga salah satunya ada untuk pemeriksaan keanggotaan. Maksudnya pemeriksaan keanggotaannya gimana? Ataukah mungkin anggotanya yang tetap kah? Atau yang hanya ini yang gimana? Nah, jadi keanggotaan gini. Di dalam Undang-Undang 7 2018 dan dan WKPU 4 2022 itu dijelaskan bahwa masing-masing partai di tingkat kabupaten kota itu harus punya keanggotaan 1.000 atau 1/1000. Partai 1.000. 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Ya? Nah, 1.000 gini misalnya. Kalau Kabupaten Malang kan jumlahnya kan jutaan toh penduduknya toh, 2 juta lebih kan. Kalau 1/1000 jumlahnya 2.000 sekian kan itu kan. Nah makanya akhirnya diambillah 1.000. Tapi kalau Kota Batu, kalau Kota Batu kan 216. Iya, 216 penduduk. 215 sekian, gitu ya. Kurang lebih segitu lah. Nah, kalau ngambil 1.000 kebanyakan. Nanti habis penduduknya. Gitu kan. Makanya ngambilnya akhirnya 1/1000. 1/1000 ya. Nah, 1/1000-nya itu sesuai KPU 258 itu jumlahnya hanya 216. Gitu ya. Nah, kalau nyetor lebih gimana? Ya nggak masalah. Itu minimal, jumlah minimal yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, jumlah minimal yang dipenuhi inilah nanti dilakukan kemudian dilakukan oleh verifikasi administrasi oleh KPU. Mana yang benar-benar KTP-nya benar di sini atau data-data antara KTP dengan KTA sama enggak? Kadang enggak. Jadi KTP dengan KTA itu kan harus diunggah di Sipol gitu ya. Nah, kalau KTP dengan KTA-nya nggak sama, ini gimana rujukannya itu? Kan gitu toh, rujukannya kan KTP toh, rujukannya kan gitu kan. Oke. Nah, kemudian juga kegandaan baik di dalam partai maupun di antar partai, eksternal partai. Karena nakal juga partai. Tapi sering kali kejadian seperti itu ya ini Pak Supriyanto. Iya. Makanya perlu di-framing istilahnya, di-framing dulu, baru difaktual gitu. Kalau framingnya selesai, nggak kerja double kan itu kan, itu prinsipnya gitu ya. Jadi prinsipnya di situ. Jadi framing baru faktual. Oke, ini framing baru faktual. Nanti dilanjutkan nanti lagi Pak Supriyanto karena akan ada yang lewat. Tetap dalam program acara ngobrol santai, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara ngobrol santai, masih bersama dengan tim Dama TV tercinta ya. Dan kita masih bersama dengan Bapak Supriyanto ini selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ya. Oke, berlanjut yang tadi ini Pak Supriyanto, perbincangan kita tadi sampai mana Pak? Mau dilanjut tadi? Tentang Fermin tadi ya. Nah, itu. Jadi Fermin tahap pertama sudah dilakukan oleh KPU. Itu pemeriksaan kegandaan, pemeriksaan baik kegandaan internal maupun eksternal gitu ya. Kemudian pencocokan dengan KTP, KTA, kemudian dengan data kependudukan, data pemilih gitu ya. Nah, tentu ada kekurangan. Dari jumlah misalnya ada yang setor 1.000, ada yang setor 500, 300, mesti ada kemungkinan ganda, kemungkinan tidak cocok. Nah, kan itu kan? Terjadi kayak gitu ya. Terjadi kayak gitu ya. Nah, makanya akhirnya muncul namanya TMS, BMS ya. Tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, kan itu kan? Memenuhi syarat kan itu kan? Nah, sekarang yang BMS sudah hilang. Yang belum memenuhi syarat sudah hilang. Sudah hilang karena sudah ada tindak lanjut kemarin kan itu kan? Terutama ganti ini. Apa sekarang Pak? Yang BMS ini? Sekarang ini kan kekurangan. Maka partai punya kesempatan untuk melakukan perbaikan. Perbaikan ini termasuk di dalamnya keanggotaan, kemudian juga kantornya misalnya. Kantor itu biasanya kenapa? Persyaratannya kurang misalnya ada untuk persyaratan statusnya. Kayak gimana? Jadi misalnya gini, kalau memilih sendiri itu kan bisa menunjukkan
apa domainnya di pusat Komisi ini ya, kepemilikan kepemilikannya gitu ya. Kalau sewa atau apa itu misalnya ada yang kurang, entah alamatnya berubah, entah apa kan itu kan ya. Nah, hal-hal yang kurang-kurang ini diperbaiki oleh partai. Itu ya. Biasanya mereka kalau memperbaikinya itu lama nggak? Makan waktu berapa lama sih kalau untuk yang kesalahan-kesalahan perbaikannya kayak gitu tadi itu? Sebenarnya Kayak kalau di PKPU sih, apa kalau di SKKPU sih nggak terlalu lama ya. Nggak terlalu rumit juga ya? Nggak terlalu rumit juga. Cuman kan namanya ini ngurus Indonesia kan itu kan. Nah, mesti akhirnya molor-molor kan itu kan. Betul. Sehingga akhirnya KPU sampai beberapa kali harus menerbitkan surat keputusan terkait dengan apa? Ya beberapa kemoloran-kemoloran inilah gitu ya. Sehingga Biar on time gitu kan, tepat waktu gitu kan ya. termasuk terkait dengan yang kemarin sempat rame dengan teman antara Bawaslu dengan KPU terkait dengan penggunaan video call misalnya, karena Untuk keperluan untuk apa? mencocok, untuk mengecek ya, anggota partai politik yang diklaim 2 partai atau lebih, ada eksternal tadi gitu ya. Nah, harusnya kan didatangkan, tapi karena mungkin berbagai pertimbangan, mungkin waktu ini nggak cukup tahu apa, akhirnya KPU menggunakan video call dan itu akhirnya menjadi persoalan tersendiri kan itu kan. Tapi itu sebetulnya cukup membantu, Pak. Jadi kan nggak usah datang ke Nah, tempat itu. tapi aturan mainnya tidak Tapi aturan mainnya diperbolehkan. nggak boleh ya? Nah, kan Berbeda itu kan. ya. Waktu itu nggak dibolehkan. Nah, akhirnya direvisi lagi oleh KPU kan itu kan. Nah, ini Mempersingkat waktu. dinamika Ya. yang terjadi ketika terjadi verifikasi administrasi kan itu kan. Nah, sekarang masuk masa perbaikan verifikasi administrasi perbaikan. Nah, di masa perbaikan ini khusus keanggotaan ini partai-partai sudah store sejumlah nama. Kalau di Batu totalnya sekitar 900-an nama gitu ya, nama baru gitu ya. Nah, karena ini ada nama baru, maka harus diframin ulang. Itu maksudnya nama baru yang belum pernah sempat terlibat atau bagaimana? Ya, kita belum tahu, masih Oke. ngecek. Kan itu loh. Bisa jadi nama yang lama dimasukkan lagi juga kita nggak tahu. Nama baru, benar-benar baru juga ada kan itu kan. Jadi masih proses pengecekan ya, masih proses pengecekan. Nah, kalau memang terbukti ada ganda lagi, baik ganda internal maupun ganda eksternal, maka nanti yang ganda-ganda ini langsung di TMS kan. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat nanti. Tadi katanya yang TMS sudah ditiadakan, udah nggak ada. Loh, itu yang pertama Yang TMS toh. ya, oke. Nah, yang pertama. Jadi yang pertama ini sudah jumlahnya sudah diketahui misalnya ya. Dari 300 misalnya. Yang lolos MS misalnya tinggal 200 misalnya. Nah, partai ini tinggal membagi untuk memperoleh 216 tadi untuk di Kota Batu kan itu Ketika kan. ditetapkan TMS itu biasanya apa yang mereka lakukan? Apakah langsung melengkapi data-datanya mereka atau bagaimana? Mengajukan baru. Mengajukan baru. Mengajukan baru. Prinsipnya harusnya mengajukan baru. Tapi kalau partai mengajukan nama yang sama, mungkin kan bisa jadi ya namanya kesulitan untuk memasukkan lagi, memperbaiki yang lama, kan bisa jadi juga gitu ya. Tapi yang jelas ini persyaratnya harus baru, karena yang lain Baru sudah lagi ya? baru. Mulai dari nol itu ya? Mulai dari nol lagi, dicek ulang lagi, masuk di daftar pemilih atau enggak, ada kegandaan apa enggak, datanya bener enggak antara KTP dengan dengan KTA kan itu kan. Akhirnya pengecekan awal lagi. Nah, ini butuh sampai nanti sampai di pertengahan Oktober. Sampai pertengahan Oktober. Iya. Pertengahan Oktober nanti Pak, cukup lama ya. Nah, lama kan? Nah, baru setelah itu selesai sudah ada keputusan berita acara final gitu ya di KPU RI gitu ya. Oh, ini lolos verifikasi administrasi partai ini. Oh, ini nggak lolos gitu kan. Itu nanti pertengahan Oktober. Pertengahan Oktober nanti diumumkan ya. Nah, di pertengahan Oktober inilah Partai Senayan yang jumlahnya 9 itu, mulai Golkar, PDIP, P3, PAN, PKS, Demokrat, apa lagi? Gerindra, kemudian Nasdem, apa lagi nih? Lupa ya, Lupa. nanti Nanti ada. Apa gitu ya. Dari 9 ini, mana yang lolos?
lolos Fermin, mana yang nggak lolos Fermin. Kalau nggak lolos Fermin, maka dia tidak bisa menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Tapi mereka masih punya kesempatan untuk mengajukan sengketa. Itu pengajuan sengketa dalam rangka mereka yang tidak diloloskan di verifikasi administrasi, yang nggak lolos itu, mereka bisa mengajukan permohonan sengketa. itu pengajuan kemana itu, Pak? Pengajuannya ke Bawaslu RI. Oke, berarti langsung ke Bawaslu pusat ya? Iya. Nah, partai-partai tentu akan memilih, misalnya yang nggak lolos di Jawa Timur misalnya. Oh, misalnya Kota Batu. Maka salah satunya nanti Kota Batu akan menjadi salah satu yang ikut disengketakan di sana. Berarti yang mewakilkan dari Bawaslu Kota Batu begitu ya? Kita memberikan dari Bawaslu sini memberikan keterangan. Oke. Kita akan menjadi pemberi keterangan gitu ya. Nah, atau misalnya tambah lagi karena gini, untuk lolos Fermin ini partai harus memiliki ya kepengurusan dan keanggotaan di 100% provinsi. 100%. Artinya jumlah provinsi ini kan 30, sekarang 35 ya. Nah, ada provinsi baru lagi kan? Ada. Di Papua dan di ibu kota negara kan itu kan. Oke lah, anggap total menjadi 35 gitu aja lah gitu dulu ya. Anggap dulu. Nah, mereka harus lolos di 35 provinsi ini. Semua harus lolos. Masing-masing di 35 provinsi itu harus lolos, harus ada. Ya? Ada kepengurusannya. Nah, ada kantornya, kan itu kan di 35 provinsi. Selain lolos di 100% provinsi, mereka harus lolos 75% kabupaten kota. Itu rumit juga ya kita. Loh, rumit kan? Jadi misalnya gini. Lolos 75 dan 70 kabupaten kota. Ya. 75% Oke. kabupaten kota di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi itu gimana itu? Artinya gini, misalnya Jawa Timur punya 38 kabupaten kota. Iya. Nah, sekarang tinggal 3/4-nya berapa ini? 3/4-nya ini. Berarti berapa itu? 3/4-nya berarti butuh 30 berapa itu? 32 atau? 32 sekian Nah, katakanlah begitu ya. Nah, Oke. katakanlah gitu, 32 lah misalnya gitu. Mereka selalu di 32 ini. Luar biasa ini. Artinya di 32 kabupaten kota ini mereka harus punya kepengurusan, harus punya keanggotaan minimal 1000 atau 1000. Makanya tadi di awal dikatakan keanggotaan minimal 1000 atau 1000 tadi itu ya. Iya. Ternyata ini jawaban dan maksudnya ini. Nah, maka setelah terpenuhi itu, kantor oke, tingkat pusat provinsi sampai kabupaten kota oke. Nah, kecamatan itu dia harus punya 50%. Lolos di 50% untuk kepengurusan. Tingkat kecamatan. Nah, bayangin aja, di Kota Batu mungkin hanya 3. Di Kabupaten Malang 33. Bisa dibayangkan kan? Iya. Jumlah orang yang harus direkrut oleh masing-masing partai politik kan itu kan. Maka kalau tidak terpenuhi itu, maka mereka tidak akan lolos verifikasi administrasi. Nah, makanya di dalam verifikasi administrasi yang lalu itu, yang sebelum masuk perbaikan kan sudah ada diberita acarakan tuh. Itu yang lolos waktu itu sesuai pengumuman KPU hanya PKB. Yang lainnya nggak lolos kenapa? Belum lolos karena belum memenuhi semua tadi. Nah, gitu loh. Jadi mungkin anggotanya masih kurang. Mungkin kartonnya masih pindah alamat belum diperbaiki, kan itu kan? Nah, ini yang menyebabkan macam-macam lah ini. Di situ penyebabnya gitu. macam-macam karena ada berbagai persyaratan pendaftaran tadi. Nah, yang belum lolos perbaikannya di masa perbaikan ini. Nah, bagaimana yang tidak yang partai non parlemen sama partai baru? Iya, itu gimana itu? Yang Nah, parlemen baru. Kalau yang masuk partai parlemen tadi begitu Fermin selesailah dia kan itu kan? Sudah tahap itu finish ya paling. Finish ya gitu. Tapi untuk yang partai baru
dan partai non parlemen, mereka harus dilakukan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini mulai kantor, kepengurusan, dan juga keanggotaan. Semuanya dilihat. Betul. Semua dilihat. Dicocokkan antara dokumen yang diajukan oleh partai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini namanya verifikasi faktual. Artinya apa? Yang didatangi. Oke. Ini terhenti dulu di verifikasi faktual ini ya Pak Supriyanto, kan akan ada dan lewat tetap dalam program acara ngobrol santai setelah yang satu ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara ngobrol santai di segmen yang ketiga. Masih bersama dengan Bapak Supriyanto, ini selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, pemirsa dan TV yang di rumah ya. Ini masih bersama dengan Bapak Supriyanto. Semangat ya Mas Ian Pak ya? Oh, masih semangat. Semangat ya. Tadi terakhir pembahasan kita di itu Pak, segmen untuk yang sengketa ya? Ya. Oh, gimana? Yang faktual ya? Oh iya betul. Nah, nanti sengketa akan kita saya sampaikan tersendiri ya. Habis ini ya. Jadi gini, setelah verifikasi yang nanti pada pertengahan Oktober akan dimulai verifikasi faktual. Oke. Nah, saya ulangi bahwa verifikasi faktual ini tidak hanya terkait dengan kepengurusan, pengecekan kepengurusan, tapi juga pengecekan kantor dan keanggotaan. Nah, bagaimana caranya? Untuk pengecekan faktual kepengurusan, maka ya kita datang. KPU, Bawaslu juga datang ke masing-masing kantor partai. Kita cek kepengurusannya apakah ada atau enggak, sesuai enggak dengan yang didaftarkan di KPU, komposisinya, keterwakilan perempuannya berapa, kan minimal 30%. Iya, 30%. Nah, 30% ini. Nah, apakah terpenuhi enggak? Kantornya benar-benar ada apa enggak? Memangnya adakah kantor yang enggak ada? Loh, bisa jadi kan bisa mungkin jadi pinjam kan alamat aja gitu pinjam ya. alamat toh kan mungkin juga iya, ya. Iya, itu kalau hanya pinjam alamat aja namun itu benar-benar bukan kepemilikannya dia, itu nggak boleh ya? Ya, prinsipnya gini. Prinsipnya itu kan kita datang ke kantor partai. Kalau pengurusnya nggak bisa datang ke kantor situ, ya berarti kan kantornya nggak ada toh. Karena kita yang datanginya kan di kantor itu, gitu ya. Jadi prinsipnya gitu, prinsipnya. Kalau ngecek kepengurusan, maka kita cocokkan nama-nama yang ada dalam SK dari DPD atau DPN ya. Namanya kan macam-macam itu. Ada yang menyebut Dewan Pimpinan Pusat, ada yang menyebut Dewan Pimpinan Nasional, macam-macam lah ya, sesuai dengan namanya masing-masing gitu ya. Artinya SK-nya itu apakah sesuai dengan SK-nya? Kalau ada ketidaksesuaian? Nah, maka itu yang tidak termasuk yang tidak memenuhi syarat kan gitu kan. Nah, mau melakukan perbaikan atau enggak itu tergantung, bisa jadi kan mungkin pengurusnya meninggal misalnya gitu ya, mau ganti misalnya. Nah, itu proses dinamika yang ada dalam verifikasi faktual kan gitu kan. Jadi setelah kepengurusan dan kantor, maka verifikasi faktual yang lain yang cukup merepotkan yaitu verifikasi keanggotaan. Itu merepotkan juga ya? Loh, harus datangi satu-satu masing-masing rumah. Kalau misalnya anggotanya misalnya ada 100 misalnya, itu berarti 100 orang. Memang tidak diambil 100% ya. Oh enggak, oke. Jadi kalau pemilu sebelumnya kan 10% gitu ya. Iya. Kalau pemilu sekarang menggunakan model penarikan sampel kresi gitu ya. Karena kresi ini populasinya menjadi gede juga. Oke, sampel kresi ya, itu ya. Jadi kemarin kita coba uji coba sampel kresi itu, ternyata gede, sangat gede, sangat gede gitu ya. Sampai berapa banyak sampel kresi ini? Kemarin kalau Batu gitu ya, dengan jumlah anggota yang sekarang ini gitu ya,
itu masih kita hitung, kita bagi dalam kan ini verifikasi faktualnya ini 21 hari nih. Itu kita bagi itu tiap harinya sekitar 80 sekian. 80 sekian. Nah, tinggal ngalikan aja 80 kali 21 hari kan gitu kan. Itu jumlah populasi yang ada. Artinya kalau kita berasumsi satu verifikator faktual itu mendatangi satu orang, maka dibutuhkan 80 sekian itu. Nah, itu hitungannya gitu ya. Iya. Karena kita berasumsi luas wilayahnya itu nggak sekecil Batu kan. Nah, kalau Batu mungkin masih sehari masih bisa 2-3 orang lah satu verifikator gitu ya. Nah, baru kalau ditemui di rumahnya nggak bisa, gitu ya, disuruh datang nggak bisa, baru terakhir harus video call itu. Video call itu digunakan pada saat faktual. Jadi didatangi nggak ada, disuruh datang nggak bisa, nah baru video call. Video call ya. Gitu ya. Berarti video call itu opsi terakhir ya? Opsi terakhir, gitu ya, opsi terakhir. Nah, kenapa cukup merepotkan? Karena memang harus datangi masing-masing rumah. Berarti ini memakan waktu lama ya? Berapa lama ini? Makanya ada waktunya 21 hari tadi. 21 hari ini ya? Nah, Hampir 1 bulan ya berarti Iya. ya? Tapi pernah nggak sampai terjadi kemoloran begitu? Lebih dari 21 hari? Ya bisa jadilah. Karena orang kan kesibukannya Bermacam-macam ya? misalnya Mbak misalnya gitu ya, sebagai salah satu sampel yang partai ya, anggota partai misalnya Iya. gitu. Karena kesibukannya sampean nggak bisa ditemukan. Didatangi, ya? didatangi ke rumah nggak ketemu, disuruh kantor nggak datang, gitu ya kan, gitu kan. Nah itu sangat mungkin kondisinya. Apalagi yang luas wilayahnya sangat lebar ya, kayak luar Jawa misalnya, gitu. Yang harus antar pulau misalnya Iya. gitu. Nah ini yang membutuhkan sumber daya tenaga dan waktu yang cukup besar. Berarti sempat sampai menambah tenaga cadangan lagi ketika itu ya? Nah, kita sedang usulkan gitu ya. Kalau jadi KPU dan Bawaslu ini sih, kalau KPU sudah dapat alokasi ya untuk tenaga verifikator gitu ya. Bawaslu sedang mengajukan untuk bisa merekrut tenaga verifikator. Karena nggak mungkin kita hanya ngawasi saja, kayak dengan jumlah tenaga yang ada di sini. terbatas juga. Sangat ya? terbatas. Minim gitu. Nah, itu maka kita perlu menambah tenaga verifikator. Nah, memang pada akhirnya ya di sini akhirnya orang mengatakan ya iki resiko. Ketika kita memang harus menerapkan sampel dan itu akhirnya besar, ya risikonya memang butuh tenaga banyak untuk. Berbeda dengan yang lalu. Kalau yang lalu jelas 1/10 rata-rata mereka paling sekitar 25 orang 50 orang per partai kan itu kan. Nah sekarang kan begitu banyak, Sampai ratusan segala ya? ya ribuan Bahkan ya? gitu ya. Nah ini yang menyebabkan waktu verifikasi faktual itu butuh waktu yang panjang. Itu Tapi udah sempat ada usulan untuk menambah tim verifikasi cadangan di luar. ya kita sedang upayakan untuk komunikasikan lah untuk penambahan itu. Kira-kira Karena berapa katanya banyak? dengan anggaran gitu lah. Iya. Dengan Kira-kira berapa banyak nanti akan merencanakan menambah tim verifikasi 80-an orang lah 80-an kalau disetujui gitu ya. Itu maksimal gitu ya. di Batu saja? Batunya. Bahkan di Batu yang hanya 3 kecamatan. 3 kecamatan. Gimana kalau yang ada 32 kecamatan atau yang di luar itu? Nah, ini kan akhirnya kan ngomong itu tadi risiko jumlah wilayah jumlah kecamatan dan luas wilayah akan menentukan tingkat kerumitan lah gitu ya, tingkat kerumitannya. Nah, setelah verifikasi faktual ini nanti yang nggak lolos mesti ada perbaikan. Nah, perbaikannya mana? Perbaikannya dengan menambah anggota, ya, menambah anggota sesuai dengan kebutuhan, kekurangannya. Itu anggota tetap atau hanya Ya di luar. di luar ya? Keluar. Jadi makanya ada rumusan sampel
simple menurut Kresi tadi di situ. Nanti dihitung. Jadi dihitung nanti jumlahnya berapa. Ya. Nanti ada rumus-rumusnya lah gitu ya. Kalau saya Nggak boleh paparkan, dibocorkan sekarang ya itu ya, jangan ya, nggak paham ini. kalau toh dibocorkan tetap kesulitan untuk buat rumus-rumusnya kan, gitu kan. Nah, Dan saya pun juga belum tentu tahu. kan gitu kan. Aduh. Nah, kalau matematika ini agak rumit juga kan, gitu kan. Oke, nah berarti untuk faktor-faktor yang membuat partai politik itu tidak lolos dan gagal dalam tahapan verifikasi, selain hal yang tadi Bapak jelaskan itu apa lagi nih, Pak? Ya, gagal memenuhi tadi. Jadi prinsipnya gini, karena verifikasi administrasi itu sifatnya administratif, keterpuanan secara administrasi gitu ya. Nah, kalau faktual itu kan mencocokkan antara administrasi dengan kondisi faktual, fakta sebenarnya katakan. Ketika tidak terpenuhi jumlah, nah, maka partai politik ini dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu. Nah, kalau tidak lolos, seperti yang saya katakan tadi, partai berhak mengajukan permohonan sengketa. Permohonan sengketanya di mana? Ke Bawaslu RI. Gitu. Nah, proses-prosesnya itu seperti apa jika misalnya mau mengajukan sengketa ke Bawaslu RI itu? Jadi kan gini, dalam verifikasi ini ada 2 berita acara. Nah, ada 2 berita acara verifikasi administrasi dan berita acara verifikasi faktual, gitu ya. Nah, ini yang nanti yang akan dijadikan sebagai objek sengketa. Nah, gitu. Itu nanti itu yang termasuk dalam berita acara BA itunya ya. Nah, yang keluarkan KPU RI tentunya, bukan kita gitu ya, Bukan kita. bukan wewenang kita udah. Bukan kewenangan KPU kabupaten kota maupun provinsi gitu ya. Tapi itu kewenangan KPU RI pusat. Itu terkait dengan kemenangan dibahas dan ditahan dulu ini Oke. ya, Pak, karena akan ada yang lewat tetap dalam program Acara Ngobras, ngobrol santai, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Acara Ngobras Ngobrol Santai. Masih bersama dengan Bapak Supriyanto selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelenggaraan Sengketa Pemirsa Dharma TV ya. Kita masih berada di kantor Bawaslu Kota Batu ya. Oke, Pak Supriyanto, kita berada di segmen 4 ini hampir akhir ya ini ya. Oke, kita maksimalkan saja ya informasinya ini ya. Ini terkait dengan adanya tadi BA final ya, berita final tuh ya. Ya. Kayak gimana? Jadi gini, setelah melakukan verifikasi administrasi, maka KPU RI mengeluarkan berita acara. Berita acara partai mana yang lolos, partai mana yang nggak lolos, kan itu kan? Itu namanya BA final Vermin gitu ya. Nah, inilah yang bisa menjadi objek sengketa. Oke. Nah, selain BA di Vermin, nanti juga akan ada BA untuk verifikasi aktual. Yang ada lagi ya berarti BA-nya ya? Nah, BA verifikasi aktual ini nanti BA final kedua yang menentukan partai-partai yang akan lolos sebagai peserta pemilu. Baik partai parlemen, non-parlemen maupun partai baru. Sebelum dilakukan pengundian, ada penetapan partai yang lolos dan tidak lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024. Nah, BA ini, saya ulangi lagi, BA inilah yang akan dijadikan sebagai objek sengketa. Perbedaan pemilu-pemilu sebelumnya dengan pemilu di 2019 dan 2024 itu terkait dengan masalah kewenangan. Siapa sih yang berhak menyelesaikan sengketa pemilu, kan itu kan? Kalau sebelum 2019 di pemilu 2014 misalnya, itu kewenangan itu ada di Mahkamah Agung. Oke, di MA ya. Ya. Tapi semenjak 2019, Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan sengketa
proses pemilu. Bawaslu pusat ya. Bawaslu RI gitu ya. Oke. Sengketa itu nggak hanya Bawaslu RI, Oke. sampai dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Oh, juga diberi kewenangan ya? Iya, khusus pendaftaran ini kewenangannya Bawaslu RI. Tetapi untuk tahapan-tahapan lainnya, Selain yang pendaftaran, itu bisa dilakukan oleh Bawaslu masing-masing kabupaten kota, gitu ya. Kecuali sengketa yang tidak bisa kita tangani hanya sengketa hasil, gitu ya. Nah, sengketa hasil DMK, Mahkamah Konstitusi. itu yang akhir ya saya. Yang nanti setelah penghitungan suara kan itu kan? Iya betul. Nah, jadi partai politik ketika merasa tidak puas, Iya. tidak terima atas hasil verifikasi administrasi maupun faktual atau verifikasi lah yang dilakukan oleh KPU karena dinyatakan tidak lolos, maka berkesempatan untuk mengajukan proses sengketa ke Bawaslu RI. Nah, nanti Bawaslu RI akan menyidangkan mana-mana yang dianggap oleh partai itu harusnya lolos, nggak lolos misalnya gitu ya, harusnya memenuhi syarat, nggak memenuhi syarat gitu. Yang sampai tadi, Batu dinyatakan tidak memenuhi syarat karena dalam verifikasi faktual nggak terpenuhi misalnya gitu ya. Nah, nanti Batu akan menjadi salah satu bagian dari yang disengketakan gitu ya. Nah, itu salah satunya kayak gitu ya. Nah, itu kewenangan itu dulu dimiliki oleh PT TUN dan MA gitu ya. Nah, sekarang ada di Bawaslu. Nah, Bawaslu nanti dalam proses sengketa akan menghadirkan KPU, menghadirkan Bawaslu di daerah gitu ya. Iya. Nah, setelah itu memutusnya misalnya gitu ya, Iya. lolos, nggak lolos. Artinya lolos sebagai peserta, nggak lolos sebagai peserta pemilu kan itu kan. Di tahun 2019 lalu, salah satu partai yang dinyatakan lolos oleh Bawaslu setelah mengajukan sengketa yaitu PBB. PBB saat itu dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu setelah melakukan permohonan sengketa ke Bawaslu RI. Berarti itu yang termasuk yang pendaftaran ya? Iya, pendaftaran. Nah, dari 2019 yang lalu. Nah, di tahun lalu. Nah, yang tidak lolos waktu itu adalah PKPI misalnya. Partai Kesatuan dan Tidak lolosnya Persatuan. kenapa dia? Ya, karena di persidangan tidak bisa membuktikan. Di persidangan tidak bisa membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat. Kan itu ya. Nah, apakah sudah tertutup ketika tidak dinyatakan tidak lolos oleh Bawaslu? Enggak. Bisa mengajukan banding administrasi MK. ke MA. Oke, Mahkamah Agung ya berarti ya. Nah, PKPI saat itu mengajukan banding administrasi ke MA dan Sampai dinyatakan ke MA lolos. waktu itu ya? Iya, sampai MA. Berarti nggak sampai itu terus berjuang mau Terus berjuang Iya. karena di undang-undang memberikan jaminan Oke. bahwa ketika sengketa di Bawaslu tidak tercapai, Iya, tidak mungkin kurang bisa gitu ya, terselesaikan gitu ya mungkin. maka mengajukan banding administrasi ke MA. Kemudian ketika di MA statusnya, kemudian penanganan seperti apa waktu itu yang dilakukan? Ya tentunya. Dan hasilnya seperti apa? Kalau proses persidangan di MA saya kurang tahu deh ya. Yang jelas pada saat itu MA mengabulkan permohonan PKPI. Kan itu kan? Masuk ya, lolos ya. Jadi nggak bisa langsung misalnya, daripada kelamaan berproses di Bawaslu langsung MA nggak bisa. Nggak bisa ya, berarti harus melalui ke RI dulu, baru MA begitu ya. Jadi semua harus melalui lewat Bawaslu dulu, baru bisa diajukan ke MA gitu ya. Oke, berarti untuk penyelesaian konfliknya itu seperti itu ya tadi ya, pengajuan ke RI kemudian bisa sampai ke MA gitu ya. Lalu begini Pak, jika ada penyelesaian mungkin sengketa selain pendaftaran ya, yang seringkali terjadi di Bawaslu Batu itu apa? Nah, untuk Bawaslu Batu di tahun 2019 lalu itu terkait dengan pencalekan. Pencalekan. Apa itu? Pendaftaran caleg ya. Oke. Pendaftaran caleg.
Pencalekan itu pendaftaran calon Oke. legislatif di tingkat DPRD Kota Batu. Ada 2 partai yang mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu Kota Batu, yaitu Partai Hanura dan PSI. Ya. Apa waktu itu permasalahannya? Nah, untuk Partai Hanura ini mereka gagal mendaftarkan caleg. Mereka gagal mendaftarkan caleg karena ketua Hanura, Partai Hanura Kota Batu, saya lupa sebutnya, Hanura DPC atau DPD, saya lupa itu ya. Itu tidak ada di tempat saat pendaftaran caleg, sehingga berkas pendaftaran caleg itu tidak ditandangani oleh ketua. Kalau tidak ditangani oleh ketua, maka KPU menyatakan Hanura tidak bisa mendaftar, ditolak pendaftarannya. Nah, memang di undang-undang atau di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai sendiri, Partai Hanura itu ya, tidak ada klausul apapun ketika ketua tingkat kabupaten kota itu tidak ada di tempat. Itu harus siapa yang tanda tangan, itu tidak ada diatur di dalamnya, sehingga tidak ada yang berani untuk tanda tangan itu. Makanya Hanura akhirnya tidak bisa melakukan pendaftaran calegnya. Nah, karena ditolak, maka Hanura akhirnya mengajukan proses sengketa ke Bawaslu. Kita periksa-periksa, ternyata memang nggak ada ketentuan kalau nggak di dalam ada anggaran dasar anggaran rumah tangga Hanura itu pengganti lah gitu ya. Siapa yang harus menggantikan ketua ketika ketua tidak ada? Itu tidak ada, berarti nggak ada emang di ADART-nya tidak ada ya. Kita coba jadi proses sengketa itu kan mediasi dulu, di mediatori, kita mediatori gitu ya. Kita mediatori antara KPU dengan Hanura, kedua-duanya KPU ternyata menolak untuk mengabulkan tuntutannya Hanura. Kita akhirnya ajukan ke sidang, ya, sidang sengketa gitu ya, adjudikasi. Ternyata Hanura menolak untuk masuk ke sidang adjudikasi. Kenapa? Ya nggak tahu Hanura. Yang jelas ketika mediasi gagal, maka kita langsung jadwalkan untuk sidang adjudikasi. Ternyata menolak. Nah, hal yang sama juga terjadi pada saat PSI. PSI juga di ADART-nya jangan-jangan nggak. PSI ini kasusnya beda. Okay. Walaupun sama-sama pencalekan beda. Kalau Hanura keseluruhan caleg tidak bisa didaftarkan, gitu ya. Tetapi kalau PSI ini ada satu caleg yang tidak lolos karena tidak bisa menyerahkan ijazah atau pengganti ijazah gitu ya. Itu ijazah asli atau fotokopi? Nah, ijazahnya hilang katanya ini. Wah. Mereka lagi proses ya, kan? Mereka lagi proses. Ternyata prosesnya di Semarang sana. Oke, ditahan di sana mungkin ya ada kepentingan lain. Karena yang namanya membuat surat keterangan pengganti ijazah ini kan pun cukup waktu ya. Oke. Nah, nggak nutut lah ya, nggak terpenuhi akhirnya pada saat titik akhir pendaftaran caleg. Ini gitu. menarik ternyata Pak Sugiarto, ini banyak sekali dinamika politik, apalagi di Kota Batu yang ini bermacam-macam cerita ini ya. Ini sekalian disampaikan ke pemirsa ini di rumah untuk pesan-pesannya ini Pak, silahkan. Baik, pemirsa Dama TV yang saya cintai, bahwa proses pemilu memang penuh dengan dinamika. Ini masih tahap awal dari pelaksanaan pemilu, di mana sekarang ini masih dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Tentu dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu ini nantinya akan juga terkait
atau berhubungan dengan masyarakat secara luas, utamanya mereka yang terdaftar sebagai anggota partai politik. Kami dari Bawaslu maupun KPU tentu pada titik-titik tertentu akan menyapa Anda di rumah untuk melakukan verifikasi faktual terkait dengan keanggotaan partai politik. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan partai politik bisa proaktif. Ya. Kalau memang menjadi anggota partai yang bersangkutan, katakan ya. Kalau memang tidak, maka silakan Anda mengisi surat keterangan bahwa Anda bukan anggota partai politik yang bersangkutan. Harapan itu yang tentunya kami sampaikan agar proses verifikasi ini tetap benar-benar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih atas informasi terakhirnya ini Pak Supriyanto. Ini tentunya mengingatkan kepada para pemirsa yang di rumah, terutama yang sebagai anggota partai yang terdaftar ya, untuk sewaktu-waktu nanti ada verifikasi siap-siapnya nanti ya. Oke, pemirsa Dharma TV yang di rumah, ini usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini. Pak Supriyanto, terima kasih atas informasinya. Sami-sami, atas waktunya kepada kami tim Dharma TV, dan akhir kata saya Anti dan kerabat kru yang bertugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat beristirahat dan sampai jumpa.